Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat monster raksasa itu terbang ke udara, angin kencang yang melolong disapu oleh sayapnya yang besar. Tatapan Lindong mendarat pada binatang raksasa hanya untuk melihat tiga sosok berdiri tinggi di atasnya. Dengan pandangan menyapu, Lindong melihat lencana yang memancarkan cahaya suci di masing-masing dada mereka. Sial, mereka memang anggota dari Kekaisaran Cahaya Suci. Pandangan Lindong berubah suram saat dia mengenali lencana yang sudah dikenalnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Jika kau menyakiti ketiga temanku, aku akan membantai semua orang yang termasuk dalam Kekaisaran Cahaya Suci di medan perang kuno." Hahaha, kau memiliki nada yang arogan. Aku khawatir kau adalah kotoran yang akan dibantai hari ini. Setelah mendengar kata-kata Lindong, tiga pria di atas binatang raksasa itu tertawa sinis sementara tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh. Apakah kau pikir kau bisa menjadi kuat hanya dengan membunuh Li Sheng? Sepertinya hari ini kau akan mengerti betapa bodohnya dirimu menyinggung Kekaisaran Cahaya Suci. Di tengah ketiga pria itu, ada seorang pria berpakaian kuning. Dia menatap Lindong dengan sinis dan kemudian berkata, "Tenang, meskipun ketiga temanmu telah melalui beberapa penderitaan, kami belum membunuh mereka. Karena itu, sebaiknya kau mulai mengkhawatirkan dirimu sendiri." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu bertepuk tangan dan tiga sosok yang terikat erat didorong ke tembok kota dengan segera. Lindong melirik ke arah tembok kota dan menyadari bahwa ketiga sosok itu adalah Moling dan yang lainnya. Mereka bertiga tampak tertutup tanah, tetapi selain itu, hidup mereka tidak dalam bahaya. "Lindong, kali ini ada tiga elit tahap manifestasi puncak dari Kekaisaran Cahaya Suci. Jika kau tidak bisa melawan mereka, mundur saja secepat mungkin," ucap Moling dengan ekspresi wajahnya berubah drastis. Dan kemudian dia berteriak setelah dia melihat Lindong kembali. "Hahaha, kau adalah teman yang cukup setia. Tetapi tidak ada yang akan pergi hari ini. Setelah kami menyingkirkan orang ini, kami akan mengunci kalian bertiga yang merupakan kaki tangannya dan membuatmu menyempurnakan pil nirvana untuk Kekaisaran Cahaya Suci." Ucap pria berpakaian kuning itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Lindong tetap apatis. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik wajah yang tampak tenang itu. Dia melirik Moling dan yang lainnya lalu mengalihkan pandangannya ke arah tiga pria itu dan bertanya dengan lembut, "Jinmu tidak datang? Kau pikir kau siapa? Apakah kau bahkan memenuhi syarat untuk dibunuh oleh Big Senior? Kami bertiga cukup untuk membunuhmu. Senior besar ingin kami membawa kepalamu untuk melihatnya," ucap pria di samping baju kuning mencibir. Jadi dia tidak datang? Sayang sekali," ucap Lindong menggelengkan kepalanya perlahan setelah dia mendengar apa yang dikatakan. Kemudian dia melanjutkan, "Karena dia sangat menginginkan kepala, aku akan mengirim tiga kepalamu kepadanya." Pada saat ini banyak orang berkumpul di tembok kota. Namun mereka tidak berani membuat suara saat melihat pemandangan yang sedang berlangsung di langit. Kekuatan besar dari Kekaisaran Cahaya Suci bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Mereka tahu bahwa Tuan di titik pertemuan ini akan berubah lagi setelah hari ini. Tempat ini akan jatuh di bawah kendali Kekaisaran Cahaya Suci sekali lagi dan masa depan mereka akan menjadi sangat suram. Mereka tidak ingin putus asa dengan mudah. Tetapi kekuatan Kekaisaran Cahaya Suci terlalu dominan. Terakhir kali Kekaisaran Cahaya Suci mampu menjadi penguasa tempat ini hanya dengan Li Sheng. Sekarang ada tiga elit tahap manifestasi puncak yang lebih kuat dari Li Sheng. Bahkan Lindong yang telah mengalahkan Li Sheng akan kesulitan menghadapi barisan yang begitu kuat. "Kau benar-benar bodoh. Kami tahu bahwa kau mampu bersaing melawan elit tahap manifestasi puncak dan memiliki beberapa seni bela diri manifestasi yang kuat.
Namun kau akan mengetahui betapa tidak berartinya kau setelah kami bertiga menggabungkan kekuatan dan mengalahkanmu. Rupanya kata-kata Lindong telah membuat marah 3 elit tahap manifestasi puncak dari Kekaisaran Cahaya Suci. Setelah memberikan tawa mengejek, mereka bertiga bereaksi dan membentuk formasi segitiga. Meskipun ketiga orang ini tampak meremehkan Lindong di permukaan, gerakan dan tindakan mereka masih sangat berhati-hati. Formasi dan serangan mereka sangat tepat dan terkoordinasi dengan baik. Saat mereka bertiga terbang keluar, 3 gelombang kuat Yuan Power melonjak melalui masing-masing tubuh mereka. 3 gelombang energi menunjukkan tanda-tanda konvergensi dan tampak sangat mengerikan. Dasar kotoran, hari-hari baikmu telah berakhir. Berikan aku hidupku sekarang. Saat kekuatan Yuan mereka meletus, kepercayaan diri para elit 3 puncak tahap manifestasi juga meningkat pesat. Dengan raungan, kekuatan Yuan mereka berkumpul dan membentuk gunung besar, yang kemudian dilemparkan dengan ganas ke arah Lindong. Gunung Yuan Power yang sangat besar yang dibentuk oleh 3 elit tahap manifestasi mengandung kekuatan yang sangat besar. Bahkan udara meledak saat terbang di langit. Meski begitu, di bawah banyak tatapan heran dari para penonton, Lindong tidak bergerak sedikit pun dalam menghadapi serangan masuk yang kuat. Ketika gunung Yuan Power mencapai puncak di kepalanya, dia mengeluarkan pukulan. Pukulan Lindong tidak memiliki cicak Yuan Power. Sepertinya dia hanya ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghentikan gunung Yuan Power yang masuk. Setelah melihat adegan ini, penghinaan menyapu mata 3 elit manifestasi puncak. Namun sebelum seringai di wajah mereka menghilang sepenuhnya, keheranan memenuhi wajah mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Itu karena ketika tinju Lindong bertabrakan dengan gunung, itu yang terakhir bukan yang pertama yang runtuh. Dengan ledakan keras gunung Yuan Power yang disulap bersama oleh ketiga pria itu, meledak dengan kilauan yang memenuhi seluruh langit. Pada saat ini keributan pecah di tembok kota. Bahkan Moling, Duyun, dan Mansan tercengang melihat pemandangan ini. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menangkis serangan gabungan oleh 3 elit tahap manifestasi puncak. Bahkan tampilan kekuatan ini sedikit menakutkan. Selain itu, mereka jelas tahu bahwa Lindong tidak sekuat ini beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, dia tidak akan berjuang terlalu lama dengan Li Sheng sebelum meraih kemenangan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lindong telah meningkat tajam dalam beberapa hari ini. Sial, ada yang aneh dengan anak ini. Jangan menahan diri dan serang dia habis-habisan. Setelah melihat apa yang dilakukan Lindong, ekspresi wajah dari ketiga puncak elit tahap manifestasi berubah secara drastis. Namun ketiganya dianggap sebagai petarung yang berpengalaman. Oleh karena itu dengan raungan pertempuran, mereka mampu memobilisasi kembali kekuatan Yuan mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Meski begitu, Lindong tidak memberi mereka banyak kesempatan untuk membalas. Dia tidak ingin menyeret pertempuran semacam ini lagi. Jadi dia sudah mengambil langkah maju yang berat sebelum ketiga pria itu bisa mempersiapkan serangan mereka. Pada saat ini tiba-tiba di udara di bawah kaki Lindong meledak. Itu seperti peluru artileri. Lindong terbang beberapa ratus kaki dan masuk ke formasi 3 orang secara misterius. Riak energi yang hebat kemudian meletus dan dengan paksa memisahkan ketiga pria itu. Hati-hati, dia ingin mengalahkan kita satu persatu. Ucap salah satu elit tahap manifestasi puncak berteriak setelah dia menyaksikan apa yang terjadi. Bahkan jika kau tahu apa yang akan aku lakukan, itu tidak berguna. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, udara di bawahnya tiba-tiba meledak. Seperti hantu sosok Lindong kemudian muncul di belakangnya. Armor cahaya. Saat dia merasakan gelombang energi panik di belakangnya, ekspresi wajah elit tahap manifestasi puncak sedikit berubah. Kemudian dengan sentakan tubuhnya kekuatan Yuan yang membentuk armor cahaya di permukaan tubuhnya. Tepat ketika baju besi itu terbentuk, pukulan Lindong mendarat dengan keras di atasnya dengan ledakan yang keras. Segera kekuatan mengerikan meletus dari pukulannya. Saat pukulan mendarat di sasarannya, getaran bergema di udara. Pada saat ini wajah elit tahap manifestasi puncak itu memancarkan ketakutan.
Itu karena dia menemukan bahwa pelindung cahaya yang baru saja dia bentuk sama lemahnya dengan selembar kertas tipis. Saat armor cahaya meledak, tubuh fisik elit tahap manifestasi puncak itu mengikuti dan langsung meledak juga. Kekuatan brutal Lindong telah langsung memasuki tubuh elit dan menghancurkannya dari dalam. Banyak keterkejutan pecah dari para penonton di tembok kota saat mereka melihat kabut berdarah perlahan menghilang di kepalan tangan Lindong. Tidak ada yang mengira Lindong akan membunuh elit tahap manifestasi puncak dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, pria berpakaian kuning dan elit lainnya juga tercengang oleh adegan ini. Mereka tidak mengharapkan rekan mereka yang memiliki tingkat keterampilan yang sama dengan mereka dibunuh oleh Lindong dengan satu pukulan. Rupanya intel yang mereka kumpulkan di Lindong sangat tidak konsisten dengan apa yang terjadi sekarang. Yang mereka tahu hanyalah Lindong membunuh Lee Seng karena keberuntungan setelah pertempuran yang sengit. Oleh karena itu ketika Jinmu mengirim mereka dalam misi ini, mereka sudah menganggapnya sebagai misi yang berhasil. Namun ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan kali ini. Tentu saja tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyesal. Dengan demikian, ketika Lindong menatap mereka dengan pandangan apatis, ekspresi wajah mereka berubah dan mundur bersama. Keduanya telah menyaksikan kekuatan fisik Lindong yang mengerikan dan tentu saja tidak ingin berakhir seperti rekan mereka. Mengingat kecepatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari Lindong. Jadi pada saat itu Lindong terbang ke arah mereka dan menuju kedua tinjunya. Dua hembusan angin kencang merobek udara dan mendarat tepat di atas duo yang melarikan diri. Saat angin tinju yang kuat bersentuhan dengan mereka, pria berpakaian kuning dan elit lainnya akhirnya mengerti mengapa rekan mereka yang mati akan berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan semacam ini sebanding dengan kekuatan elit panggung Nirvana setengah langkah. Pada saat ini dua suap darah keluar dari masing-masing mulut keduanya. Mereka berdua bisa menahan serangan karena Lindong meninju mereka hanya melalui udara. Namun wajah mereka menjadi pucat pasi dan mata mereka melonjak ketakutan. Mereka tampaknya kehilangan kesombongan mereka juga. Lebih cepat pergi sekarang, pria itu terlalu kuat. Hanya senior besar yang bisa menanganinya. Pada saat ini kedua orang ini adalah individu yang menentukan. Saat mereka melihat betapa tangguhnya Lindong, mereka tidak ingin berlama-lama di tempat itu lagi. Dengan sentakan tubuh mereka, mereka melompat ke atas binatang raksasa mereka. Binatang itu kemudian mengepakkan sayapnya yang besar dan melarikan diri dari tempat itu. Saat binatang raksasa itu melarikan diri, cahaya merah menyala melintasi langit. Cambuk piton merah darah yang sangat tajam menembus tubuh binatang terbang itu. Tanpa mengurangi kekuatannya, cambuk itu melanjutkan jalannya dan secara akurat menembus pria berpakaian kuning dan rekan terakhirnya. Akhirnya kabut berdarah bisa terlihat keluar dari tengkorak keduanya. Pada saat ini keheningan yang mematikan menyapu para penonton di tembok kota. Ketika mereka melihat bahwa seekor ular piton berdarah besar telah menembus dua sosok yang melarikan diri. Bahkan Moling, Mansan, dan Du Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka secara diam-diam. Pada saat ini ketiga elit tahap manifestasi puncak baru saja terbunuh di tangan Lindong. Setelah melihat ini, Lindong meraih dengan tangannya saat tiga tas Qiankun terbang sebelum mendarat dengan mantap di tangannya. Energi mentalnya secara kasar menyebar saat senyum melintas di wajahnya. Koleksi ketiganya agak melimpah. Dan ada total 6.000 pil Nirvana di tas Qiankun. Meskipun ini lebih rendah dari milik Lee Seng, itu tidak buruk sama sekali. Setelah secara kasar memeriksa rampasan pertempurannya, sosok Lindong bergerak dan berlari ke tembok kota. Saat ini masih ada beberapa praktisi manifestasi dari Kekaisaran Cahaya Suci di tembok kota. Namun ketika mereka melihat Lindong menyerang mereka, ketakutan muncul di mata mereka saat mereka menjerit sambil buru-buru melarikan diri. Lindong jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada salah satu antek dari Kekaisaran Cahaya Suci ini. Beberapa pukulan meledak di udara kosong. Mengamuk sebagai angin gunung berapi langsung membunuh semua antek Kekaisaran Cahaya Suci ini satu persatu. Adegan ini menyebabkan kaki semua penonton gemetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa hari singkat mereka tidak melihatnya.
Kekuatan Lindong benar-benar akan mencapai tahap menakutkan, membunuh instan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut dan bahkan melukai puncaknya. Setelah mengurus para antek, sosok Lindong muncul di samping trio Moling. Dengan lambaian tangannya, dia mematahkan ikatan di tubuh mereka dan bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" Tidak ada yang terlalu serius. Orang-orang ini berpikir bahwa kau telah melarikan diri dan ingin menggunakan kami sebagai sandera untuk membuat kau muncul. Oleh karena itu mereka tidak benar-benar berniat untuk membunuh kami. Ucap Moling tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan orang-orang itu tidak menyangka bahwa begitu Lindong muncul, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan para sandera sebelum dihabisi dengan bersih oleh Lindong. "Kekuatanmu," ucap Duyun menatap Lindong dengan heran dan mau tidak mau bertanya. "Aku telah berhasil menguasai seni bela diri, sehingga kekuatanku telah meningkat sedikit." Ucap Lindong tertawa kecil sebelum berbicara lagi. "Sepertinya Jinmu benar-benar ingin mengambil nyawaku. Karena dia tidak bisa datang sendiri, dia mengirim bawahannya." Hah, mereka telah kehilangan 3 praktisi tahap manifestasi puncak lainnya kali ini. "Aku percaya Jinmu akan menjadi gila karena marah ketika dia tahu." Ucap Mansan tertawa jahat sebelum berkomentar. "Kapan saudara Lindong berencana menuju kota Yang?" Ucap Moling melihat ke arah Lindong. Sekarang dia tahu Lindong telah berhasil, dia pasti ingin menuju kota Yang untuk memperebutkan kunci rahasia kuno. Aku akan pergi besok," ucap Lindong merenung sejenak. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih satu antek yang dia tinggalkan hidup-hidup dan melemparkannya ke arah Moling. Tangkap beberapa informasi darinya. Mereka semua adalah prajurit Jinmu dan seharusnya mengetahui sedikit berita tentang kunci rahasia kuno. Setelah mendengar kata-kata ini, trio Moling mengangguk. Segera setelah itu mereka dengan jahat melihat sisa anggota Kekaisaran Cahaya Suci yang ketakutan. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tentang hidup mereka setelah jatuh ke tangan Kekaisaran Cahaya Suci, mereka telah sedikit menderita dan kebetulan mereka dapat menggunakan orang malang ini untuk melampiaskan kebencian mereka. Setelah mengatasi masalah ini, Lindong melambaikan tatapan dari titik kumpul dan terbang menuju menara tinggi setelah memberitahu trio Moling. Duduk di dalam menara tinggi, tatapan Lindong beralih ke Little Flame. Atau lebih tepatnya ekor ular piton aneh Little Flame. Beberapa perubahan kecil telah terjadi pada ekor piton dan sekarang tampak seperti palu. Ekor piton juga ditutupi sisik merah darah yang sangat tajam. Bersama-sama mereka memberikan perasaan dingin dan bahkan mata Lindong berubah sedikit serius ketika dia melihat cahaya yang berkedip-kedip darinya. Dengan kekuatan Little Flame saat ini, serangan menyelinapnya sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap manifestasi puncak. Kekuatan ekor piton ini tidak kalah sama sekali dengan tombak tulang buaya surgawi. Ucap Lindong dengan lembut memuji. Little Flame menjadi lebih kuat yang merupakan berita bagus baginya. Besok dia akan menuju kota Yang. Praktisi yang kuat ada sebanyak awan di langit. Dan bahkan termaksud praktisi setengah langkah menuju nirvana. Di sisinya, saat ini hanya ada Little Flame yang bisa membantunya. Kekuatan trio Moling paling-paling dapat menunda praktisi manifestasi puncak, dan itu tidak mampu mengalahkannya. Oleh karena itu Lindong agak senang dengan peningkatan kekuatan Little Flame. Pada saat ini Lindong dengan lembut mengusap kepala besar Little Flame. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Namun kultivasinya yang tenang hanya bertahan selama 3 jam sebelum dipatahkan oleh kedatangan trio Moling. "Saudara Lindong, kami telah memperoleh informasinya." Setelah mendengar beberapa kata pertama yang dikatakan Moling, senyum muncul di wajah Lindong. Kota Yang adalah kumpulan naga dan ular. Jadi baginya untuk bergaul dengan mereka dan bersaing untuk kunci rahasia kuno, informasi mutlak diperlukan. Saat ini ada praktisi dari beberapa kerajaan berkumpul di kota Yang. Target mereka adalah kunci rahasia kuno. Sepertinya timbunan harta karun tersembunyi kuno itu cukup berat. Atau yang lain, itu tidak akan memiliki daya pikat seperti itu. Ucap Moling jelas sedikit senang. Jadi mereka bisa mendapatkan harta karun. Mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk menyerap tahap nirvana. Lindong mengangguk tidak terkejut dengan informasi ini. Di dalam timbunan harta karun tersembunyi kuno,
adalah pil samsara yang bahkan menyebabkan Xiaodou menjadi liar dengan sukacita. Itu jelas bukan timbunan harta karun biasa. Karena terlalu banyak pesta di kota ayam, bahkan orang itu tidak tahu jumlah pastinya. Namun di antara kerajaan yang dia ketahui, ada 4 kerajaan yang memiliki praktisi panggung nirvana setengah langkah. Keempat kerajaan ini agak terkenal di kota Yang. 4 kerajaan ini adalah Kekaisaran Tersembunyi Besar, Kekaisaran Besi, Kekaisaran Skala Laut, dan Kekaisaran Cahaya Suci. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Kerajaan-kerajaan ini jauh lebih kuat daripada kerajaan yang besar. Oleh karena itu memiliki praktisi nirvana yang setengah langkah bukanlah hal yang mengejutkan. Selain itu meskipun Lindong perlu mengambil pendekatan hati-hati terhadap praktisi nirvana setengah langkah, ini jauh dari ketakutan. Dengan boneka jiwa darah, kecuali seseorang praktisi panggung nirvana sejati muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Apakah ada praktisi panggung nirvana sejati di kota Yang? Ucap Lindong berpikir sejenak sebelum bertanya. Perairan di kota Yang sangat dalam dan mengandung segala macam karakter. Meskipun beberapa kekaisaran tidak setenar keempat ini, mereka tidak lemah sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah mereka menyembunyikan praktisi panggung nirvana setengah langkah. Namun sepertinya tidak ada praktisi panggung nirvana sejati. Jawab Moling. Di medan perang kuno saat ini, selama seseorang mampu melangkah di ranah setengah langkah menuju nirvana, mereka akan menjadi salah satu praktisi peringkat teratas. Adapun praktisi panggung nirvana asli, kemungkinan tidak ada yang ditemukan bahkan di kota Yang. Lagi pula, meskipun kota Yang adalah titik berkumpul terbesar dalam radius 10.000 mil, dibandingkan dengan seluruh medan perang kuno itu sangat tidak signifikan. Oleh karena itu tidak boleh ada praktisi panggung nirvana yang muncul di sini. Menanggapi kata-kata Moling, Lindong tidak berkomentar. Jika penimbunan harta karun kuno itu bahkan bisa menggerakkan hati dari Xiaodou, seorang praktisi panggung nirvana yang benar-benar biru pasti tidak akan bisa menolak. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada praktisi panggung nirvana yang berbaring dalam penyergapan di kota Yang. Dengan acuh tak acuh mengamati pertempuran antara kerajaan dan menunggu seperti seorang nelayan untuk bertindak pada saat terakhir. Namun bahkan jika benar ada praktisi panggung nirvana di kota Yang, Lindong bertekad untuk memenangkan kunci rahasia kuno. Masalah ini tidak hanya melibatkan penciptaan tubuh fisik dari Xiaodou, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan harta rahasia ini, dia pasti akan dapat menggunakan ini untuk menyerang tahap nirvana dan naik di atas yang lainnya di langit yang menggetarkan. Perang 100 kemudian, jumlah kekaisaran yang berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran tidak terhitung banyaknya. Di antara mereka ada banyak jenius dan monster. Mereka semua memulai pada titik yang berbeda dan takdir mereka semua lebih besar dari Lindong. Bagaimanapun keberuntungan di dunia ini tidak mungkin semua jatuh pada Lindong. Oleh karena itu untuk melawan para jenius dan monster dari berbagai kerajaan, Lindong perlu bersiap. Tidak mungkin baginya untuk memberikan sesuatu seperti harta karun kuno kepada orang lain. Kami akan pindah besok dan melanjutkan menuju kota Yang untuk memperjuangkan kunci misterius. Dengan pemikiran ini, Lindong secara alami tidak lagi ragu-ragu saat dia menyatakan dengan suara yang rendah. Menanggapi pernyataan Lindong, trio Moling dengan sungguh-sungguh mengangguk. Bukan saja mereka tidak takut, malah ada gairah di mata mereka. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada Lindong sejak awal perjalanan mereka. Prestasi yang Lindong tunjukkan membuat mereka merayakan fakta bahwa mereka telah memilihnya daripada Lilang Tian. Keesokan harinya, tepat saat cahaya pagi merobek kegelapan dan memercik ke tanah, suara angin kencang bergema di langit di atas titik berkumpul. Beberapa orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat 4 sosok berlari keluar dari menara tinggi sebelum mendarat di punggung binatang iblis yang ganas. Membawa serta badai yang menderu, mereka terbang menuju tepi cakrawala. Saat mereka menyaksikan bayangan yang menghilang, beberapa orang di titik berkumpul merasa sedikit frustasi dan kecewa. Mereka tahu bahwa Lindong dan gengnya tidak akan lagi kembali, dan sebaliknya menuju tempat yang lebih besar dan lebih megah di dalam medan perang kuno untuk memperebutkan lebih banyak sumber daya.
dan dari sana membedakan diri mereka dalam perang 100 kekaisaran ini. Sebagai perbandingan, yang tertinggal mungkin akan perlahan menghilang dari medan perang kuno. Dan reputasi mereka sebelumnya sebagai jenius dari berbagai kerajaan mereka akan mengikuti dan memudar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.